Halo, jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita masih berada di kandang dan saya akan mengajak Anda semua untuk membahas beberapa hal yang tertunda pada video-video sebelumnya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai penetasan. Yang akan kita bahas khususnya yaitu mengenai mesin tetas. Nah, di sini saya akan mengajak Anda semua untuk mereview atau melihat lebih dekat salah satu alat tetas atau mesin tetas yang pernah saya buat dan saya gunakan sampai beberapa waktu yang cukup lama dan hasilnya cukup bagus. Siapa tahu dari Anda semua ada yang ingin belajar membuat mesin tetas atau ingin mencoba menetaskan telur ayam, baik itu telur ayam kampung maupun telur ayam aduan, misalnya ayam Bangkok, mungkin bisa dijadikan bahan referensi. Seperti apa bentuk mesin yang pernah saya buat dan bagaimana bagian-bagiannya, mari kita langsung kita lihat bersama. Nah, ini dia bentuknya seperti ini. Jadi ini sangat sederhana sekali. Saya punya mesin tetas, ya meskipun sederhana tapi ini bisa disebut sebagai mesin tetas atau alat penetas telur karena memang fungsinya untuk membantu kita menetaskan telur ayam yang akan kita pelihara. Seperti ini bentuknya. Jadi di sini saya membuat box kotak dari papan. Ini ukurannya cukup tebal. Jadi papan saya buat berbentuk box seperti ini, kemudian pada bagian dalamnya seperti ini. Nah, jadi intinya pada mesin tetas yaitu ada penghangat atau pemanas, kemudian ada otomatis untuk mengukur suhu, jadi otomatis untuk menghidupkan dan mematikan lampu jika suhu yang dikehendaki telah tercapai. Kemudian bagian berikutnya ada tatakan untuk tempat meletakkan telur. Hanya seperti ini. Jadi sebenarnya menetaskan telur itu bisa menggunakan mesin tetas yang sangat sederhana. Intinya hanya kita harus menyesuaikan temperatur atau suhu yang dikehendaki untuk menetaskan telur unggas atau telur ayam. Prinsipnya hanya seperti itu. Jadi masalah kotak tempatnya itu bisa dibuat sesederhana mungkin atau sebaliknya, atau dibuat sebagus mungkin. Pembedanya seperti apa? Yang membedakan hanyalah tingkat kemudahan dalam mengatur suhu. Itu saja, tingkat kemudahan dalam mengatur suhu atau mengoperasikan atau menggunakannya. Jadi bedanya yang sederhana ataupun yang modern seperti itu. Jadi kalau sederhana kita mungkin agak sedikit kesulitan dalam mengatur suhunya atau melakukan proses penetasannya, tapi kalau mesin yang udah modern, yang canggih, yang bagus itu tentu akan lebih mudah. Coba kita lihat. Nah, ini ada tatakannya, saya pasang dulu seperti ini supaya kelihatan nanti bentuknya seperti apa. Nah, bagiannya seperti ini ya. Jadi di atas ada lampu, kemudian di tengah ada itu tempat otomatis, saklar otomatis yang memutus arus untuk mematikan lampu. Kemudian ini tatakan, disinilah tempat telur diletakkan, telur yang ditetaskan di sebelah sini pada tatakan. Kemudian di bagian bawah ini untuk tempat air, untuk mengukur atau mengendalikan kelembaban, kita kasih air di bagian sini. Ini sengaja saya kasih seperti ini, saya kasih bahan seperti ini karena nanti akan lebih mudah dalam mengendalikan
kelembapannya. Jadi ketika telur sudah waktunya menetas, kita tinggal siram saja sedikit agar ini basah, jadi dia lebih mudah, kelembapannya bisa cukup. Nah, kemudian hanya itu saja. Nah, ini tutupnya seperti ini. Kalau dilihat ini sangat sederhana sekali, bahkan bisa dibilang jelek ya. Ini plastik, kemudian saya lem seperti ini pakai lakban. Secara umum bentuknya hanya seperti ini, kotak di dalamnya, tepinya seperti itu. Nah, intinya seperti ini. Kemudian di sini saya nggak ada lubang ventilasi, nggak ada lubang untuk udara masuk atau keluar, karena di sini sudah banyak celah. Jadi saya rasa cukup untuk membuat sirkulasi udara, artinya dia tidak tertutup rapat dan udara masih bisa keluar. Lalu apa yang istimewa dengan mesin tetas sederhana buatan saya ini? Meskipun bentuknya seperti ini, tapi kotak ini, box mesin tetas ini mampu membantu saya dalam menetaskan telur-telur ayam yang akan saya pelihara, dan hasilnya mendekati 100%. Jadi saya biasanya memasukkan telur di sini kisaran antara 10 sampai 20 butir ya. Dan rata-rata menetas semua. Satu atau dua saja yang tidak menetas. Dan perlu diketahui juga, mesin ini saya buat kalau tidak salah sekitar tahun 2017 atau 2018, dan sekarang sudah 2020, dan itu bisa dibayangkan berapa lama saya menggunakan ini. Saya baru berganti sekitar 1 tahun terakhir. Jadi karena saya kebutuhan kapasitas mesin tetasnya sudah mulai terbatas, ini tidak cukup, jadi saya putuskan untuk membuat lagi satu mesin tetas dengan kapasitas yang lebih besar. Jadi selain ini saya sudah punya mesin tetas yang lebih besar, sekitar 50 sampai 60 butir kapasitasnya, dan ini sampai sekarang juga ini masih sering saya gunakan. Jadi kalau ada satu atau dua indukan yang siap mengeram atau sudah selesai bertelur dan dia tidak ada telur lain, hanya 10 atau 20 biji, biasanya saya menggunakan ini. Kemudian kalau lebih dari 40 butir, saya menggunakan mesin yang lain. Tapi secara favorit saya lebih suka menggunakan mesin tetas yang ini, karena ini menurut saya lebih bagus. Lebih bagusnya karena dia lebih bisa menyimpan suhu panas, jadi panas bisa lebih tersimpan dengan baik, karena ini bahannya papan seperti ini cukup tebal. Saya pernah menggunakan mesin tetas ini mati lampu selama hampir 12 jam lebih, dan telur tetap menetas merata maksimal seluruhnya, dan itu salutnya. Maka dari itu saya simpulkan bahwa untuk papan seperti ini dia lebih tahan suhunya, penurunan suhunya dia tidak terlalu cepat. Jadi seandainya ada masalah di lampu, kita menggunakan listrik dan mati lampu, itu dia masih tetap hangat dan suhunya tidak drop langsung seperti itu. Beda dengan yang kedua yang saya miliki. Jadi box mesin tetas yang kedua itu saya buat dari multiplex yang ukurannya masih relatif sepertiganya ini atau separuhnya ini. Jadi dia setelah mati lampu langsung suhunya terlalu cepat turun, meski sebenarnya masih cukup bagus. Tapi secara keseluruhan ini adalah mesin tetas sederhana favorit yang selalu saya gunakan untuk kapasitas penetasan antara 10 sampai 20 butir telur. Nah, seperti itu ya. Saya di sini menggunakan 2 lampu. Tadi di atas biasanya saya pasang lampu 5 watt, cukup kecil, lampu kecil. Jadi
agak lumayan irit dan hasilnya memuaskan, cukup bagus. Kenapa saya mengajak Anda semua untuk melihat mesin tetas ini? Harapan saya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memberikan inspirasi, menekankan bahwa pada dasarnya kita bisa menetaskan telur dengan tempat apapun itu, meskipun itu sangat sederhana, bahkan kardus pun bisa. Syaratnya asal kita bisa mengukur suhu dan kelembapan yang sesuai dengan kebutuhan telur ketika dierami. Itu saja. Jadi tidak usah berkecil hati bagi yang belum punya mesin tetas atau tidak bisa membuat mesin tetas. Bisa dipelajari atau mungkin bisa minta tolong kepada rekan yang lain yang sudah bisa. Tidak perlu bagus-bagus, yang penting fungsinya. Seperti ini salah satu contohnya. Ini benar-benar berfungsi, berguna, sesuai dengan apa tujuannya dan masih saya gunakan sampai saat ini. Maka dari itu saya juga ingin sharing, membagikan apa yang telah jadi pengalaman saya. Dengan begitu Anda semua bisa mengambil manfaat dari apa yang telah saya lakukan. Itu saja untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi kita semua. Jangan lupa lain waktu masih ada video-video lain yang akan saya terus bagikan untuk Anda semua. Sampai di sini, sampai bertemu pada video selanjutnya.